mangkanatil akhirat hammuh. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai hamnya. Ham ini sesuatu yang dikejar, sesuatu yang selalu menjadi pikirannya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan itu terletak pada hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil basyirin nadhir. Nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifina minka wa khawfal 'alimina bika amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentunya atas nikmat dan karunia Allah di pagi hari yang penuh berkah ini, di saat kita memulai aktivitas pekanan kita mungkin di hari Senin, alhamdulillah kita masih dapat menyempatkan waktu untuk bersama-sama di majelis ilmu walaupun tentunya majelis ilmu ini secara online. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada majelis ilmu kita di kesempatan pagi hari ini. Juga kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan kesehatan, memberikan kita juga nikmat-nikmat yang lainnya, yang tentunya dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita maksimalkan di dalam bentuk-bentuk ketaatan dan amal soleh yang kita kerjakan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sentiasa tercurah limpahkan teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tentunya bagi seluruh umat yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Tapi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, insya Allah di kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang hal yang sangat fundamental bagi keluarga muslim khususnya, umumnya pun bagi seluruh kaum muslimin yang baik dia sudah berkeluarga ataupun juga yang masih lajang, ya, belum menikah, belum memiliki keluarga, tapi ini merupakan hal yang penting, yang fundamental, yaitu tentang harta yang halal sebagai sumber dari keberkahan. Karena kita tahu bersama bahwa Islam mengajarkan kepada kita, khususnya bagi kaum laki-laki, untuk berupaya mencari nafkah dengan cara-cara yang halal. Dan eh, profesi-profesi yang dikerjakan ataupun yang setiap harinya menjadi aktivitas rutinan kita, mesti kita pastikan bahwa profesi tersebut adalah profesi yang halal, yang bisa mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah eh, mengingatkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu dituntut untuk sentiasa berupaya menjadi orang yang bisa menjaminkan harta yang dihasilkan tersebut, yang kelak kemudian diberikan kepada keluarga, adalah harta yang halal. Dan Islam ya tentunya menuntut kita untuk mencari nafkah, khususnya bagi kaum laki-laki. Tetapi perlu diperhatikan bahwa memang dalam kesempatan pagi hari ini kita tahu rezeki memang bukan hanya berkaitan dengan hal yang sifatnya materi, ya, tapi dalam pembahasan ini kita khususkan, insya Allah, pembahasan ini berkaitan dengan rezeki yang berkaitan dengan materi, ya, atau harta. Karena
ini merupakan salah satu hal penting yang perlu disadari oleh eh, mayoritas kaum muslimin ya, betapa pentingnya hal ini. Ada beberapa hal yang insya Allah kita akan bahas ya dalam kesempatan pagi hari ini. Ini mungkin beberapa poin yang bisa kita kaji. Pertama adalah tentang bagaimana kita mengetahui makna dari profesi, ya, pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Kemudian bagaimana syariat ini ya menganjurkan kita untuk mencari harta yang halal. Kemudian harta yang halal juga menjadi sumber dari keberkahan kehidupan kita, ya. Dan harta yang halal pun bisa menjadi sumber lahirnya generasi terbaik. Dan terakhir, ini adalah hal yang perlu kita eh, perhatikan juga, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang bahaya dari harta yang haram. Dan mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke dalam harta yang haram tersebut. Ya, berbicara tentang profesi, ya, dalam bahasa Arab mungkin dikenal dengan kata al-mihnah, tentunya banyak sekali pengertian para ulama menjelaskan tentang makna profesi ini. Ada orang yang mungkin bekerja sebagai karyawan, katakan, yang dia mungkin masuk setiap pagi, pulang eh, di petang hari, ya, office hour mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore misalkan. Ada juga orang yang bekerja tidak mengenal waktu, ya. Dia wirausaha, berbisnis yang bahkan mungkin hampir 24 jam ya, dalam kehidupan hariannya itu tidak terlepas dari pekerjaan tersebut, dari bisnis yang dia jalani. Ada juga mungkin orang-orang yang eh, profesinya ini ya sebagai eh, atlet mungkin yang katakan waktunya lebih eh, fleksibel ya karena berkaitan dengan pertandingan-pertandingan yang memang ia jalankan. Ada juga orang yang berprofesi sebagai petani katakan yang setiap pagi berangkat menuju ladang, menuju sawah yang memang dia geluti setiap harinya dan juga profesi-profesi lainnya yang tentunya semuanya itu sama ya. Kalau kita lihat dari pengertian ini, makna dari profesi ya, yaitu tahsilul mal bima yahillu minal asbab. Bahwa profesi itu di dalam syariat Islam adalah segala macam cara untuk memperoleh harta yang halal ya, dengan sebab-sebab tentunya yang berbeda tadi sesuai dengan profesi yang dikerjakan. Ada yang karena satu dengan yang lainnya sudah pasti memiliki mata pencaharian yang berbeda. Ya, ada yang mata pencahariannya bahkan tidak setiap hari dia keluar rumah atau mungkin hanya duduk di dalam rumah saja gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang pergi berbulan-bulan untuk kemudian menghasilkan harta ataupun nafkah yang kemudian akan diberikan kepada keluarganya. Tentu ini adalah hal-hal yang berbeda. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa profesi di dalam syariat kita ya segala bentuk upaya, segala bentuk cara untuk menghasilkan harta yang halal. Jadi ini mengeluarkan pendapat ataupun pandangan orang lain yang berpikir bahwa pokoknya selama dia menghasilkan uang, ya tidak peduli itu halal ataupun haram, maka itu merupakan sebuah profesi. Nah, ini hal yang berbeda di dalam syariat kita. Di dalam syariat Islam, yang disebut sebagai profesi yang sesuai dengan syariat adalah segala macam hal yang kita kerjakan yang bisa menghasilkan harta yang halal, tentunya dengan cara-cara yang halal pula. Karena kalau misalkan harta yang diambil ataupun yang diperoleh tersebut dengan cara-cara yang haram, maka itu pun bisa mempengaruhi harta menjadi harta yang tidak berkah. Pekerjaannya halal, tetapi cara dia menghasilkan harta tersebut ditempuh dengan cara-cara yang haram, maka hartanya pun sama, bisa berubah menjadi harta yang haram. Katakan dia menjadi seorang guru. Ya, seorang guru adalah hal yang mulia, hal yang sangat dianjurkan di dalam syariat. Tetapi dalam prakteknya misalkan dia memperoleh harta dari hal yang tidak halal. Misalkan katakan dengan cara
menerima sogokan, ya, menerima sesuatu yang diberikan dengan tujuan dan maksud-maksud tertentu, ya. Ini merupakan hal-hal yang tentunya melanggar syariat dan bisa jadi harta yang didapatkan tersebut, ya, karena caranya yang salah, walaupun profesinya halal, walaupun profesinya benar, itu tentunya bisa mempengaruhi keberkahan dari harta yang didapatkan. Ya, taib. Ini adalah hal pertama yang perlu kita garis bawahi. Jadi sekali lagi bahwa profesi di dalam syariat Islam, apapun bentuknya, selama itu halal dan dilakukan dengan cara-cara yang halal, maka insya Allah harta ataupun rezeki yang didapatkan, insya Allah menjadi rezeki yang halal pula. Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'anul Karim tentunya mengingatkan kepada kita dalam begitu banyak ayat Al-Qur'an tentang pentingnya seorang mukmin mencari harta yang halal. Bisa dilihat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10 Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berikhtiar, bekerja, mencari nafkah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan perintah untuk melaksanakan sholat, ya, dalam konteks sholat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila telah selesai, telah ditunaikan sholat, maka fantashiru fil ard. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya setelah selesai kita mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kewajiban individu kita sebagai seorang hamba yaitu melaksanakan sholat, maka kita dituntut untuk mengerjakan kewajiban yang lainnya. Jadi, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, syariat Islam adalah syariat yang sangat produktif. Ya, produktif mengingatkan kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Ya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai satu urusan, maka berupaya untuk mengerjakan urusan lainnya yang penuh dengan manfaat. Nah, dalam konteks ini, setelah kita menunaikan sholat, maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk mencari nafkah. Ya, dan ini merupakan sebuah kewajiban. Ya, para ulama menyebutkan bahwa memang mencari nafkah ini adalah wajib hukumnya bagi seorang laki-laki. Tentunya, apalagi laki-laki yang sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri, sudah memiliki anak keturunan, maka ini sudah terkena kewajiban untuk mencari nafkah. Ya, dan bagi yang belum menikah pun sama. Mereka berupaya untuk mencari nafkah yang halal untuk menghidupi dirinya sendiri ataupun menghidupi keluarganya. Kalau memiliki orang tua, ya, yang sudah tidak mampu untuk berusaha, sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah, maka anak laki-laki ini yang berkewajiban untuk memberikan nafkah yang halal bagi orang tuanya. Ya, demikian pula kalau dia memiliki adik perempuan misalkan yang masih di bawah umur katakan atau sudah besar tapi dia tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri, maka dia berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi adiknya tersebut. Ya. Nah, ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, mengingatkan kepada kita tentang betapa kita sebagai seorang laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi orang yang berupaya mencari nafkah dengan nafkah yang halal. Ya. Dan ini juga dijelaskan di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti misalkan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang laki-laki khususnya untuk mencari nafkah selama mereka sehat dan produktif di usia-usia produktif. Dan pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Nabi mendapati ada seorang yang mengemis, meminta-minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian Nabi melihat bahwa orang tersebut masih berusia produktif, masih sanggup untuk berikhtiar, berupaya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dia untuk mencari nafkah secara mandiri. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah tidak punya apa-apa. Ya, dia sudah nggak punya apa-apa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan ia sebilah kampak, ya, untuk mencari kayu bakar. Dan kemudian kayu bakar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dia untuk apa? Untuk jual di pasar. Ya, sampai akhirnya eh, dari hasil penjualan kayu bakar tersebut, ya, ia bisa
mencari nafkah, ya, mencari rezeki yang halal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kepada kita tentang pentingnya seorang mukmin itu berupaya, berikhtiar. Kita tahu bahwa rezeki itu memang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tetapi tentunya rezeki itu dua kategorinya. Ada rezeki yang datang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga rezeki yang datang min haitsu la yahtasib, dari jarak ataupun tempat yang bahkan mungkin tidak pernah kita sangka. Dan untuk mendapatkan hal itu tentunya kita perlu berikhtiar, berusaha ya semaksimal mungkin. Jangan pernah putus asa. Ini adalah bagaimana eh, motivasi ya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita semua untuk mencari nafkah. Taib. Nah, eh, keberkahan harta yang halal ya, itu akan didapatkan ketika kita memang menjaminkan bahwa harta yang kita berikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, baik itu eh, istri, anak-anak, ya, ataupun orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah kita, betul-betul bisa kita jaminkan bahwa harta tersebut adalah harta yang halal. Ya. فَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ. Karena barang siapa yang mengambil harta yang hanya menjadi haknya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada harta tersebut. Ya. Katakan ketika kita bekerja, kita sudah diberikan eh, janji ataupun kontrak ya bahwa kita ketika bekerja akan mendapatkan upah katakan sejumlah 3 juta rupiah dengan pekerjaan yang sudah jelas job desk-nya apa saja ya kita kerjakan semaksimal mungkin. Maka ketika kita tidak diberikan bonus apapun oleh atasan kita, katakan ya, hanya diberikan betul-betul gaji murni sebanyak 3 juta tadi, insya Allah ketika kita ikhlas menerimanya dan sudah maksimal mengerjakan kewajiban kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada rezeki tersebut. Dan keberkahan rezeki itu ya tidak hanya dilihat dari banyak atau sedikitnya. Karena keberkahan rezeki itu bisa jadi ada ataupun didapatkan dari rezeki yang sedikit. Tapi Allah ganti dengan hal-hal lain. Contoh misalkan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak kita mudah untuk menghafal Al-Quran. Anak-anak kita mudah untuk belajar, ya, pintar. Walaupun dengan mungkin makanan yang seadanya, harta yang seadanya. Istri kita menjadi istri yang penurut. Istri kita menjadi istri yang solehah. Menjadi istri yang qanaah ya menerima setiap pemberian dari suami dan ini merupakan keberkahan yang luar biasa. Sebaliknya, ketika harta didapatkan dalam nominal yang banyak tapi caranya salah, ya bisa jadi harta yang banyak tersebut tidak membawa keberkahan, bahkan membawa bencana bagi keluarga tersebut. Ya. Wa may ya'khudh malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathali alladhi ya'kulu wa la yashba'. Karena sebetulnya orang yang mengambil harta yang bukan menjadi eh, haknya, ya bukan menjadi miliknya seharusnya, maka diibaratkan seperti orang yang akan selalu merasa lapar, tidak akan pernah kenyang. Ya. Dan ini digambarkan begitu banyak dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana orang yang tamak terhadap harta itu mengerikan, sangat mengerikan. Ketika ia diberikan sebuah gunung ataupun lembah yang penuh dipenuhi dengan emas, dia akan meminta lembah berikutnya. Dan demikian seterusnya. Tidak akan pernah merasa puas. Kenapa? Karena Allah cabut rasa keberkahan dari rezeki yang mereka miliki. Dan ini mengerikan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ya. Dan harta, ma'asyiral muslimin, ya, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, harta yang banyak itu tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Betapa banyak contoh yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari mungkin banyak orang yang memiliki harta, tetapi Allah uji dengan penyakit. Sampai hartanya tidak bisa dia nikmati. Hartanya bahkan habis dipakai untuk berobat. Ya. Tapi sebaliknya mungkin ada orang yang secara materi dia tidak terlalu banyak, biasa-biasa saja, bahkan cenderung dianggap sebelah mata oleh orang lain. Ya. Tapi luar biasa, Masya Allah. Ketika Allah berikan keberkahan pada rezekinya, ya, kita lihat betapa mereka masih menikmati kehidupan, masih bisa tersenyum dengan lebar, masih bisa berkumpul, makan bersama keluarganya. Ya. Dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sehat, yang soleh. Masya Allah. Ini keberkahan dari rezeki, keberkahan dari rezeki. Ya. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rezeki tersebut sekali lagi.
bukan terletak pada banyaknya. Dan kita lihat konteks-konteks Al-Quran tidak pernah ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kisah-kisah yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim yang menganjurkan kepada kita untuk meminta rezeki itu yang banyak. Ya. Tetapi kita dianjurkan untuk meminta rezeki itu yang lapang. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rezeki itu bagi yang Allah kehendaki. Wa yabsutur rizqa liman yasha. Ya. Allah. Itu yang kita minta. Rezeki yang lapang, rezeki yang halal, rezeki yang membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi keluarga kita. Sehingga eh, kita betul-betul memilah dan memilih ya mana yang akan kita ambil dan kemudian kita akan berikan kepada keluarga kita. Wal qalilu minal halali yubariku fihi wal haramul katsiru yadhabu wa yamhaquhu Allah taala. Karena sejatinya rezeki yang sedikit ya harta yang sedikit itu ketika diambil dari sumber yang halal maka yubariku fihi. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan keberkahan di dalamnya. Wal haramul katsir, tetapi harta yang haram ya walaupun jumlahnya banyak, walaupun jumlahnya banyak, yadhabu wa yamhaquhullahu taala, maka dia akan cepat hilang, tidak terasa dan Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Ya. Dan ini pastilah sebagian di antara kita mungkin pernah melihat ataupun pernah merasakan dengan langsung ya bagaimana statement ini betul-betul terasa. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan rezeki itu yang banyak dan barokah dan halal. Nah, itu lebih baik. Ketika kita diberikan rezeki yang berkelimpahan, ya banyak, tapi kita gunakan rezeki tersebut untuk amal soleh itu tentunya jauh lebih jauh lebih baik. Karena ketika kita berbicara kejayaan Islam, maka kejayaan Islam itu pun perlu didukung dengan hartanya orang-orang soleh. Maka sebaik-baiknya harta adalah harta yang dipegang oleh orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh, insya Allah pasti akan menggunakan hartanya, ya kekayaannya itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendukung dakwah, dengan diwakafkan di tempat-tempat yang membawa keberkahan ya di masjid, di madrasah, di tempat-tempat yang digunakan untuk para penghafal Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu tentunya mengundang keberkahan yang begitu banyak ya. Nah, ini sebuah nasihat yang mengingatkan kepada kita bahwa hakikatnya teman-teman sekalian ya, masyarakat muslimin, sumber yang keruh itu hanya akan melahirkan ataupun menghasilkan hasil yang keruh juga. Tidak mungkin sumber yang keruh itu akan menghasilkan hasil yang jernih secara instan. Artinya apa? Artinya ketika seseorang mengambil harta dari cara yang tidak halal, mengambil harta dengan cara-cara yang salah, ya, maka tidak mungkin kemudian dia berharap sebuah kebesaran dari harta tersebut. Tidak mungkin dia kemudian mengidamkan anak yang soleh, ya, dari harta yang haram tersebut. Tidak mungkin dia kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan ya dari harta yang diambil secara haram tersebut. Bagaimana mungkin kemudian seorang berharap kebesaran Islam, kejayaan Islam, tapi dia mengambil harta ataupun eh, harta tadi ya dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun banyaknya, betapapun banyaknya harta yang dimiliki, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya, lantas untuk apa harta tersebut? Ya, tidak akan membawa keberkahan dan kebahagiaan. Itu sudah jaminan. Bahkan ya, para ulama memberikan nasihat ya, Imam Abi Dunya itu memberikan nasihat, rezeki yang halal saja bisa membawa kekeruhan bagi hati. Rezeki yang halal saja bisa mempengaruhi hati manusia. Apalagi rezeki yang haram, rezeki yang syubhat. Tentunya akan membuat hati manusia itu gelisah, merasa tidak nyaman, merasa terus dikejar-kejar oleh dunia. Ya. Allah ingatkan di dalam surah At-Takatsur misalkan ya, Alhaakumut Takatsur. Sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang menimbun-nimbun harta kekayaan. Setiap hari kita mencari harta, setiap hari kita mencari nafkah, ya, dengan alasan mencari nafkah untuk keluarga, tapi kita melupakan sebuah hal yang penting, yaitu memastikan harta yang kita ambil tersebut benar-benar merupakan harta yang halal. Ya. Lantas sampai kapan kita akan disibukkan dengan urusan dunia ini? Hatta zurtumul maqabir. Apakah sampai kematian maut itu yang akan mengingatkan kita? Sedangkan kita tahu bersama kalau maut yang datang menghampiri kita dan kita menjadi orang-orang yang eh, diwafatkan dalam kondisi waliyadzubillah min dzalik tentunya ya. Kita berlindung kepada Allah wafat dalam kondisi su'ul khatimah. Lantas apa yang akan kita bangga-banggakan?
Harta yang kita cari setiap hari tidak akan bisa membawa kebahagiaan. Dan seburuk-buruknya harta, seburuk-buruknya harta adalah harta yang mendatangkan bencana setelahnya. Orang mencari harta, dikumpulkan harta setiap hari dari cara-cara yang haram. Ya. Kemudian setelah ia meninggal, siapa yang akan menikmati harta tersebut? Tentunya ahli warisnya, anak-anaknya. Iya, kalau anak-anaknya soleh, kalau anak-anaknya mengerti tentang syariat. Ya. Kalau anak-anaknya ternyata justru dari harta yang haram tadi tumbuh menjadi anak-anak yang tidak mengerti tentang syariat. Ya, wala'iyadzubillahi min dzalik. Justru banyak kasus kemudian anak-anak tersebut ya terjadi gugatan waris. Ya, kakak dengan adik saling melaporkan, saling berupaya menguasai harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah harta yang eh, sangat-sangat membawa kerugian dan kehancuran. Ya, banyak sekali kasusnya orang-orang yang ditinggalkan harta yang haram oleh kedua orang tuanya, bukan berakhir dengan hal yang baik, tetapi sebaliknya justru membawa kehancuran, membawa keretakan dalam keluarganya, ya, membawa musibah bahkan ya, di tengah-tengah keluarganya. Nauzubillahi min dzalik. Teringat bahkan bagaimana Umar bin Abdul Aziz ya, ketika eh, menjelang wafatnya, ia mengamanatkan kepada anak-anaknya bahwa dia tidak akan bisa mewariskan harta, ya, tetapi ia ingin mewariskan kesolehan kepada anak-anaknya. Kenapa mewariskan kesolehan? Karena mewariskan kesolehan, ya, apabila nanti yang diwariskan ada harta, katakan dengan nominal yang banyak, ketika anak-anaknya soleh, pastilah harta tersebut dia gunakan ya sebagiannya untuk mengalirkan pahala tersebut bagi orang tuanya. Entah itu diwakafkan atas nama orang tuanya, disedekahkan atas nama orang tuanya. Kenapa? Karena anak-anaknya soleh. Ya. Dan orang-orang yang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi wali bagi mereka. Inna waliyyallahi alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi wali ya bagi orang-orang yang soleh. Maka kita berupaya ya agar harta yang kita hasilkan betul-betul halal sehingga ketika kita berikan kepada istri dan anak-anak kita itu menjadi sumber, menjadi penyebab istri dan anak-anak kita menjadi istri yang solehah dan anak-anak yang soleh. Itu kebahagiaan yang hakiki dalam syariat kita. Ya, baik. Kemudian berikutnya bahwa eh, kejayaan Islam ya itu memerlukan pondasi. Kejayaan Islam itu akan berdiri di atas tiga buah pondasi utama. Yang pertama, pondasi ilmu. Pondasi ilmu yang didapatkan dari pena para ulama. Kemudian yang kedua, pondasi harta. Pondasi harta yang didapatkan dari orang-orang kaya yang soleh. Dan ketiga adalah pondasi dari darah para mujahidin yang berjuang berjihad fisabilillah. Ini adalah tiga pondasi utama ya ketika kita mengharapkan kejayaan Islam itu untuk kembali. Ketika kita lihat sejarah kaum muslimin pernah berjaya, ya, bagaimana kejayaan umat di masa keemasannya terdahulu. Kita tahu bagaimana Khulafaur Rasyidin meneruskan pemerintahan setelah baginda Nabi SAW dilanjutkan dengan dinasti Bani Umayyah ya dan Abbasiyah. Itu tidak terlepas dari tiga hal ini. Tidak terlepas dari tiga hal ini. Ya, bahkan di dinasti Abbasiyah kita tahu betapa mulianya ilmu dan para ulama dan eh, dihargai betul-betul ya dengan harta yang mencukupi kehidupan para ulama tersebut. Sehingga kejayaan Islam itu betul-betul berjaya. Ya, Islam pernah menguasai sepertiga bumi hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ya, dan itu tidak terjadi pada saat ini. Dan kita tahu jumlah kaum muslimin sekarang jauh lebih banyak, hampir 2 miliar jumlahnya kaum muslimin, tetapi tidak bisa, belum juga bisa ya mengembalikan kejayaan Islam terdahulu. Bahkan dalam kasus Palestina saja yang kita lihat saat ini, betapa lemah sekali kaum muslimin saat ini. Kita tidak bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina yang sudah puluhan tahun dijajah, sudah puluhan tahun tertindas. Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat ini? Hanya menjadi penonton. Hanya bisa mendoakan, membantu ala kadarnya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kekuatan. Karena umat ini kehilangan identitasnya. Ya. Maka kita berupaya untuk menghadirkan kejayaan ini kembali. Dan tadi tiga pondasi utama ini yang perlu kita jaga. Ya. Ulama, para ulama dengan ilmu mereka, ini kita jaga. Ya.
Kita hargai betul-betul ilmu dan para ulama. Kita letakkan para ulama ini sesuai dengan tempat di mana mereka seharusnya. Kita berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para ulama. Dari mana kita bisa menghadirkan penghargaan tertinggi tersebut kepada para ulama? Nah, ini fondasi kedua. Kita perlu juga harta yang dihasilkan dari orang-orang yang soleh. Sehingga orang-orang yang soleh ini kemudian menjadi pondasi, ya, yang mendampingi ilmunya para ulama, ya, disatukan dengan kekayaan orang-orang soleh, maka insya Allah luar biasa. Kita lihat para sahabat ridwanullahu alaihim, ya, mereka banyak yang menjadi orang-orang yang kaya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merupakan orang yang kaya raya. Tetapi orang kaya ini ya bukan berarti mereka yang petantang petenteng bisa eh, menghabiskan hartanya untuk dibelanjakan dengan dibelikan hal-hal yang mahal saja. Tapi orang-orang kaya itu ya justru mereka yang memaksimalkan kekayaannya ini sebagai wasilah li'la'i kalimatillah, untuk tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kekayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang tamak. Ya, bahkan kita tahu bagaimana akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang sangat sederhana kan itu. Ya, para sahabat Ridwanullah alaihim pun demikian. Kita lihat Utsman bin Affan. Ya, kita tahu salah satu sahabat yang paling kaya. Ya, tapi ketika kekayaan tersebut betul-betul dipegang oleh orang yang soleh, maka kejayaan Islam itu akan dirasakan. Bagaimana Utsman bin Affan membeli sumur dari orang Yahudi, ya, yang kita tahu ketika itu orang-orang di Madinah sangat kesulitan karena ketika membeli air itu dipersulit, ya, oleh orang Yahudi yang memiliki sumur tersebut, sampai akhirnya Utsman bin Affan membeli sumur tersebut dengan harga yang begitu mahal, dengan harga 100 ribu, ya, 100 ribu dinar, yang bahkan ketika akan dibeli dinaikkan lagi harganya oleh penjual sumur tersebut, ya. Tapi Utsman tetap beli Utsman itu karena Utsman tahu bahwa ini sumur ini merupakan eh, apa namanya, hal yang fundamental. Air itu adalah hal yang fundamental yang akan dirasakan manfaatnya oleh kaum muslimin, ya. Sehingga akhirnya Utsman membeli sumur tersebut walaupun dengan harga yang teramat mahal, ya. Karena ini pondasi, sekali lagi teman-teman sekalian yang Allah muliakan, ini pondasi yang tidak bisa disepelekan, ya, bahwa harta ketika dipegang oleh orang-orang yang soleh, maka insya Allah itu akan menjadi salah satu pondasi yang mendampingi ilmu tadi untuk menghadirkan generasi Muslim terbaik. Ya, karena kita sudah tidak usah berbicara lah harta yang haram, ya. Dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahmun nabata min sukhtin, fannaru aula bih. Ya, illa kanatin naru aula bihi. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya segumpal daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka tempatnya. Bagaimana kita berbicara kemudian tentang kejayaan Islam, kegemilangan Islam, kalau ternyata ya harta yang didapatkan tersebut, yang diberikan tersebut, yang dikonsumsi adalah harta yang haram. Jangan berharap, ya, jangan berharap. Justru sebaliknya, nauzubillahi min dzalik, harta tersebut justru akan membawa kebinasaan. Ya, waliyadzubillahi min dzalik. Justru kita berharap agar kita kalau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bekerja memberikan nafkah kepada keluarga, ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang dianjurkan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya misalkan doa yang kita panjatkan, Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Ya, ya Allah, berikanlah hamba kekayaan, ya, dengan kekayaan yang halal. Ya, cukupkan dengan harta yang halal. Ya, dan jauhkan hamba dari hal-hal yang diharamkan. Ya, diharamkan. Cukupkan dengan harta-harta yang halal. Kalau katakan harta yang halal ini ternyata pas-pasan, ya, maka kita meminta kepada Allah agar harta yang pas-pasan ini karena sumbernya halal, maka cukupkan ya Allah. Cukupkan. Berikan rasa qanaah, berikan rasa kelapangan di hati kita untuk menerima ini, ya. Tapi tetap dengan terus-menerus berikhtiar, ya, berikhtiar mencoba dengan berbagai macam cara, tentunya yang halal, yang baik, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Nah, ini jelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah nasihat yang luar biasa bagi kita, teman-teman sekalian, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, mengkanatil akhirati hammuhu. Ya.
Mangkana mangkanatil akhirat hammu. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai hamnya, ya. Ham ini sesuatu yang dikejar, sesuatu yang selalu menjadi pikirannya. Ya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan itu terletak pada hatinya. Allah jadikan kekayaan itu bukan dari banyaknya harta, Allah jadikan kekayaan itu bukan dari bagusnya kendaraan yang kita miliki, ya. Allah jadikan kekayaan itu bukan dari tempat tinggal yang kita tempati, tapi Allah jadikan kekayaan itu terletak pada hati kita. Dan ini hal yang paling mahal. Ya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai hammunnya, ya, sebagai sesuatu yang ia kejar, maka Allah jadikan kekayaan itu terletak pada hatinya. Wa jama'alahu syamalahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengumpulkan, ya, segala macam urusannya, ya, di dalam hatinya tersebut, dan Allah jadikan dunia yang akan mendatanginya dalam kondisi hina, ya, dalam kondisi hina. Jadi kita sering melihat kalau mungkin sebagian, ya, eh, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah berjumpa katakan dengan seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustadz yang tawadhunya luar biasa, zuhudnya luar biasa. Ya. Kita lihat mungkin dia secara duniawi biasa-biasa saja. Ya. Tapi Masya Allah, seolah-olah dunia yang mengejar dia. Seolah dunia yang mengejar dia. Tidak pernah merasa kekurangan, selalu merasa cukup. Selalu merasa cukup. Bahkan masih berlebih, masih bisa bersedekah, masih bisa memberikan sebagian hartanya untuk masjid, untuk majelis taklim dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah bukti dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Barang siapa yang eh, keresahannya itu adalah tentang akhirat, selalu memikirkan tentang urusan akhirat, ya. Tapi tentunya tanpa melupakan ikhtiar dia di dunia. Ya. Tapi dia selalu menjadikan fokusnya itu urusan akhirat. Maka Allah jadikan kekayaan itu terletak pada hatinya. Ya. Hatinya yang akan merasa cukup. Hatinya yang akan merasa lapang. Hatinya yang akan merasa bahwa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu haruslah ia gunakan untuk berbuah ketaatan. Maka Allah jadikan dia adalah orang yang paling kaya karena selalu merasa cukup, tidak pernah merasa kurang. Kan kadang orang, ya, yang merasa miskin itu karena dia merasa kurang, ya. Padahal kalau kita lihat sebagian orang mungkin banyak yang merasa miskin padahal di mata orang lain dia kaya, ya. Apa yang kurang? Pekerjaan sudah bonafit katakannya, di tempat-tempat yang bonafit, kemudian penghasilan cukup, kendaraan dia punya, rumah juga punya, tapi orang tersebut masih merasa kurang terus, masih merasa bahwa dia ini tidak cukup, ya. Apa yang dia dapatkan ini masih terasa kurang, ya. Bisa jadi Allah cabut keberkahannya, ya. Bisa jadi karena hamnya ataupun keresahan dia itu hanya urusan dunia, hanya urusan dunia. Bagaimana besok kemudian misalkan apa, orang lain punya mobil yang baru, gimana caranya dia bisa punya mobil yang sama? Orang lain ganti rumahnya, kemudian bagaimana dia bisa membangun rumah yang lebih besar, ya? Orang lain katakan punya gadget yang terbaru yang mahal, bagaimana dia eh, berupaya untuk bisa mengikuti tren, ya, mengganti gadgetnya dan lain sebagainya. Kalau keresahan umat Islam disibukkan dengan hal-hal seperti itu, terlalu sepele, ya. Terlalu sepele umat ini, terlalu sepele, karena umat dengan generasi terbaik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya para sahabat, para tabiin, keresahan mereka itu adalah keresahan akhirat, ya. Keresahan mereka itu adalah keresahan yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita garis bawahi teman-teman sekalian, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan, wa man kanatid dunya hammuhu ja'alallahu faqarahu baina ainihi. Karena orang yang keresahannya hanya urusan dunia, maka Allah jadikan dia orang yang fakir, ya. Allah jadikan kefakiran itu betul-betul ada di hadapan matanya karena dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ya. Tadi orang yang diberikan segunung emas pun dia akan meminta gunung yang lainnya, meminta hal-hal berikutnya. Ini yang kemudian kenapa di Indonesia katakannya banyak koruptor bertebaran, ya. Orang-orang yang kaya raya tapi masih tamak, masih menginginkan kekayaannya karena Allah Subhanahu wa taala cabut rasa cukup dari hatinya, ya. Dan dia sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang fakir, orang-orang yang selalu merasa tidak cukup, ya. Fakir selalu menginginkan dunia, menjadi keresahannya hanya dunia saja, sebatas itu saja, ya.
wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Dan orang tersebut ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya akan selalu berantakan, ya. Urusan dunianya, urusan akhiratnya apalagi, ya, tidak akan pernah beres. Entah itu Allah Subhanahu wa taala uji dengan eh, sakit, ya, sampai sakitnya itu kemudian yang menghabiskan hartanya, atau Allah uji dengan anaknya, keturunannya yang nauzubillah menjadi anak yang durhaka, ya, habis hartanya dipakai untuk anak-anaknya, atau istrinya menjadi istri yang membangkang, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan ini janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, ya. Kita sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya harus banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak kita bercermin, ya. Apakah kesibukan kita selama 24 jam dalam sehari ini betul-betul kita maksimalkan dalam urusan akhirat, atau masih banyak yang diisi dengan kesibukan-kesibukan sia-sia yang berbau dunia saja, ya. Dan ini tentunya adalah hal yang sepele, ya, yang selayaknya tidak dimiliki oleh seorang mukmin. Sekali lagi, seorang mukmin, keresahan mereka adalah keresahan akhirat, keresahan mereka adalah keresahan umat. Kalau keresahan kita masih urusan pribadi kita, masih urusan keluarga kita, keresahan kita yang kita pikirkan bagaimana anak kita makan besok, apa kita mau makan siang ini, ya. Ah, itu hal sepele, itu hal sepele, ya. Umat ini terlalu murah, umat ini terlalu sepele kalau kesibukan kita hanya diisi dengan urusan dunia. Ya, kesibukan kita mulai saat ini kita upayakan adalah kesibukan umat dan kesibukan akhirat. Ya, bagaimana cara agar umat ini berjaya dan bagaimana agar akhirat kita selamat. Itu yang harus kita garis bawahi, teman-teman sekalian. Ya. Kemudian kita tiba pada pembahasan akhir, ya, karena waktu kita terbatas. Jadi ini sebagai penutup, ya, tazkirah, mengingatkan saya pribadi dan umumnya bagi semua jamaah yang melihat tayangan ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat yang bisa betul-betul menyadarkan kita betapa pentingnya kita memastikan harta yang kita hasilkan itu adalah harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, ini bahaya dari riba, ya. Kenapa spesifik disebutkan riba? Karena riba saat ini bahkan sudah banyak dirasa sebagai hal yang biasa, sebagai hal yang dinormalisir oleh sebagian orang. Padahal bahayanya ini luar biasa, ya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala sampaikan, orang-orang yang memakan harta dari riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia kelak, ya, kondisinya akan mengenaskan seperti orang yang kesurupan, ya. Seperti orang yang kesurupan, kebingungan, seperti orang yang kehilangan akal. Kenapa bisa terjadi? Nah, keadaan mereka terjadi seperti itu karena apa? Karena mereka sentiasa menyepelekan riba, memakan harta dari yang haram. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Sebisa mungkin kita tinggalkan segala macam bentuk hal yang berkaitan dengan ribawi, ya. Sebisa mungkin, sebisa mungkin. Kenapa demikian? Ya, karena riba adalah pintu masuk dari hal-hal mengerikan berikutnya, ya. Dan Allah ketika mengharamkan sesuatu pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya, kan gitu. Ya, Allah mengharamkan zina tapi Allah mengharamkan pernikahan. Allah mengharamkan riba, maka Allah halalkan jual beli. Nah, jual beli, ya. Atau misalnya katakanlah, ini sekedar contoh mungkin sedikit, ya, dalam bab hutang pihutang. Hutang pihutang ataupun cicilan, ya, yang bentuknya cicilan. Itu bisa jadi skemanya mirip-mirip antara yang halal dan yang haram. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah akad, ya. Akad yang disepakati ketika transaksi itu terjadi. Yang satunya bisa menjadi haram ketika katakan seorang meminjam uang ke bank dengan nominal katakanlah 100 juta. Kemudian dia mencicil ke bank tersebut, ya, dengan bunga sekian persen.
maka pinjaman tersebut tentunya ribawi karena dia meminjam dan mengembalikan harta yang ia pinjam itu dengan nominal yang lebih banyak, ya. Dan di sisi lain ada orang mungkin yang ingin eh, mencicil barang, ya katakan dia ingin mencicil rumah, mencicil mobil gitu ya. Tapi dengan dia berupaya mencari akad yang halal, ya. Maka katakan sekarang mungkin ada di eh, bank-bank syariah itu ya yang memberikan jaminan cicilan yang bebas riba, halal, ya. Katakan dengan nominal yang sama, ya nominal yang sama, misalkan ingin membeli barang dengan harga tentunya yang lebih tinggi, tapi bisa dicicil per bulan dan tanpa ada sita, tanpa ada denda. Nah, ini kan secara nominal mungkin yang ribawi dengan yang halal itu sama nominalnya. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah akadnya. Nah, jadi Allah ketika mengharamkan sesuatu, ya pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Zina, ya mohon maaf, perbuatan zina, hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dengan yang dilakukan oleh suami istri, ya mungkin secara biologis sama gitu. Ya, hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa yang satu haram, yang satu halal? Ya, yang satu mendatangkan azab, yang satu mendatangkan keberkahan pahala. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan akadnya. Yang satu tidak ada akad pernikahan, yang satunya lagi dibangun di atas akad pernikahan. Yang satu barokah, mendatangkan pahala, mendatangkan kesucian. Yang satu lagi mendatangkan kesengsaraan, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambarannya. Bagaimana kemudian di dalam konsep harta yang kita miliki pun demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan yang halal, mengharamkan, mohon maaf, mengharamkan sesuatu yang haram karena Allah menyediakan yang halal itu begitu banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kan, dalam hadisnya, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, ya wa bainahuma mushtabihatun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, banyak, silahkan dicari, ya silahkan dicari, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang halal, profesi-profesi yang halal, ya itu banyak. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Nah, jadi jangan dijadikan alasan nih. Nah, ini kita nggak tahu halal apa haramnya, enggak. Yang haram itu jelas, ya yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Baru yang di antara keduanya yang syubhat itu memang meragukan, hal yang meragu-ragukan, dan para ulama menganjurkan yang syubhat ini sebaiknya ditinggalkan. Ya, kalau kita bekerja katakannya, kita ada kesempatan uang ataupun sejumlah nominal yang kita nggak tahu ini nominal eh, halal atau haram. Kita nggak tahu, ya. Tapi kita mikir, wah, daripada diambil sama orang lain, mending sama kita aja diambil ya kan. Toh juga bakal diambil sama orang lain. Nah, ini kita bisa jadi terjerumus ke dalam hal yang syubhat. Mengambil sesuatu yang kita nggak tahu nih. Ini uang dari mana? Asal usulnya kita nggak tahu, ya. Karena gaji kita pun, misalkan katakan sudah disesuaikan nominalnya dengan akad di kesepakatan di awal, bukan pula bagian dari bonus, bukan gitu ya. Atau bagian dari hal-hal yang diberikan oleh atasan kita, bukan. Kita nggak tahu aja nih harta dari mana. Tapi kalau nggak kita ambil nih orang lain ambil nih. Ya, nah, ini bisa jadi masuk ke dalam hal yang syubhat dan sebaiknya dihindari. Taib. Ya, karena ini mengerikan ya. Tadi Allah gambarkan bagaimana orang yang memakan riba, banyak sekali lah ya kita tahu dosa-dosa riba ini paling rendahnya saja seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dan insya Allah teman-teman sekalian, ketika Allah mengharamkan eh, hal yang riba, ya, mengharamkan sesuatu, pastilah Allah Subhanahu wa taala ganti dengan keberkahan yang halal. Itu sudah pasti. Dan ini juga sebuah hal yang mengerikan ya, bahwa harta yang haram tersebut bisa menjadi penyebab doa-doa kita itu ditolak. Kalau kita berpikir, ya Allah, sudah lama sekali kita berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan. Nah, bisa jadi penyebabnya ini. Bisa jadi penyebabnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, eh, di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali sebetulnya, ya, mengingatkan kepada kita pentingnya memakan harta yang halal. Bahkan Allah perintahkan para rasul, para nabi itu untuk memakan dari segala macam hal yang baik dan halal. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya, wahai para rasul, utusan Allah, makanlah dari segala sesuatu yang baik. Ya wa'malu salih, dan berbuat amal soleh lah, berbuat baiklah. Dan Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kondisi yang baik, ya.
dan direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu karakteristik orang beriman juga ya. Bagaimana Allah menyeru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman ini seharusnya memang memperhatikan segala macam sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Ya, kulu min thayyibat, makanlah dari segala sesuatu yang baik. Jadi ini eh, apa ya? Nasihat dari baginda Nabi juga gitu kepada kita semua sebisa mungkin memang makan itu tidak hanya halal tapi juga baik. Ya, tidak hanya halal tapi juga baik. Karena kalau halal tapi buruk misalkan ya, wah, tiap hari kita makan mie instan atau tiap hari kita makan seblak gitu ya orang Sunda. Ya. Yang ada nanti kita sebetulnya sedang merusak ya, anggota tubuh kita sendiri. Tiap hari misalkan makan gula dengan komposisi yang tidak teratur, ya, dan kita nggak pernah olahraga, tidak menjaga kesehatan kita. Ini juga melanggar sebetulnya dari apa yang disunnahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis ini jelas, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ada kisahnya kita masyhur lah pasti dalam hadis ini seorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yutilus safar, dia dalam kondisi safar. Artinya apa? Sebab-sebab diterimanya doa ini banyak. Pertama, dia seorang musafir. Kita tahu doanya musafir adalah doa, salah satu doa orang yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa ketika safar, ketika bepergian. As'atha akbaro yamuddu yadayhi ilas sama, ya, menengadahkan tangan ke atas. Itu juga salah satu apa namanya? Anjuran ya, agar didengarnya doa. Kemudian dia memanggil ya Rabb, ya Rabb. Dia pun memanggil ya Rabb ya Rabb. Tapi Nabi SAW garis bawahi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Tapi orang tadi yang memiliki beberapa sebab untuk diijabahnya doa, ternyata apa yang dia makan itu sumbernya haram. Apa yang dia makan itu ya makanannya bisa jadi katakan makanan yang haram. Ya. Wa malbasuhu haramun. Dan pakaian yang ia gunakan pun pakaian yang haram. Sumbernya haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya. Dan dia pun sama. Ketika merasa kenyang, dikenyangkan dengan segala sesuatu yang haram. Maka pertanyaannya, fa'anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Nah, ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, ya, kalau kita merasa doa-doa kita sudah bertahun-tahun tidak dijabah oleh Allah, ya, koreksi kembali. Koreksi kembali. Bisa jadi ada sesuatu yang haram masuk ke rumah kita, masuk ke perut kita. Ini harus diperbaiki. Ya, ini harus diperbaiki. Memang kita tahu bahwa doa itu ya tidak serta-merta selalu langsung diijabah gitu ya. Tapi dari hadis ini sudah jelas. Bisa jadi salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala menunda terkabulnya doa atau bahkan menolak doa seorang hamba karena segala sesuatu yang haram. Ya, segala sesuatu yang haram tentunya akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan ini harus kita hindari. Harus kita hindari bisa mungkin ya. Jangan sampai karena kita tergiur urusan dunia ya, kita melupakan hal yang halal dan haram ini sudah kita tidak pedulikan lagi. Dan itu kan yang terjadi saat ini ya. Itu yang terjadi saat ini yang harus kita hindari teman-teman sekalian. Fitnah dunia ya, fitnah dunia yang ada saat ini tentunya lebih mengerikan dari yang ada ataupun yang dialami oleh orang-orang sebelum kita ya. Sekarang betapa banyak orang-orang yang dengan percaya dirinya memamerkan ya kemaksiatan yang mereka kerjakan. Orang sekarang berbangga-bangga ya dengan kekayaan-kekayaan yang mereka miliki, padahal didapat dari harta yang haram. Kenapa bisa demikian? Apalagi terkena mengincar generasi-generasi muda saat ini ya. Dari kita lihat generasi muda saat ini kebanyakan disibukkan dengan urusan visual saja. Nah, mereka melihat junjunan mereka, ya artis idola mereka itu pakai barang yang mahal, pakai kendaraan yang mewah, ya, eh, apa namanya? Ini secara tidak langsung menimbulkan motivasi yang salah terhadap anak-anak kita, sehingga mereka bagaimanapun caranya ingin merasakan hal yang sama, mendapatkan hal yang sama, sampai akhirnya banyak di antara generasi-generasi muda yang sudah tidak peduli lagi harta yang mereka dapatkan itu dari jalan yang baik, menghasilkan harta yang halal ataupun yang tidak halal. Ya.
Kenapa? Karena tadi keinginan-keinginan duniawi, keresahannya hanya urusan dunia. Dan ini mudah-mudahan terhindar dari kita semuanya ya. Karena mengerikan sekali, sekali lagi teman-teman sekalian yang Allah muliakan, jamaah sekalian yang Allah muliakan, bahwa harta yang haram itu adalah sumber bencana. Harta yang haram sumber bencana, sebagaimana harta yang halal menjadi sumber keberkahan. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mampu untuk mencari nafkah dengan nafkah terbaik ya, khususnya kaum laki-laki, dan juga harta yang baik dan halal tersebut Allah Subhanahu wa taala ridhoi sehingga menghadirkan keberkahan dalam keluarga kita. Tapi sementara mungkin itu yang eh, dapat disampaikan dalam pembahasan tentang harta ini ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini bisa menjadi barokah, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya dan teman-teman yang hadir di kesempatan pagi hari ini, dan umumnya bagi siapa saja mungkin yang nanti menonton tayangan ini. Tentunya banyak sekali kekurangan, kekhilafan, kesalahan yang saya sampaikan ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya ya. Dan adapun ilmu yang disampaikan kalau dirasa bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.